Siapa yang peduli? Minggu ini masih Senin, namun menghadap ke departemen sudah 3 kali di sepanjang hari ini. Sahabat pasti masih ingat tulisan saya beberapa bulan yang lalu kalau saya akan masuk ke sesuatu bisnis yang belum pernah saya lakukan atau dunia bisnis yang belum pernah saya masuki sebelumnya. Tidak ada referensi di kepala saya, tidak ada data di kepala saya dan saya hanya berangkat dari intuisi. Percaya saya, jangan pernah ditiru ya. Berangkat pakai intuisi itu buat bisnis modal terjangkau. Kalau besar, sudah deh, kapok saya. Karena ternyata tidak mudah. Namanya juga nggak tahu, ternyata di dunia beginian ada lebih dari 150 meja yang saya harus lewati, sudah 2 tahun lebih masih belum selesai juga. Karena memang membangun kawasan industri itu banyak, interdepartment, atau hubungan antar departemen. Ada pertanahan, ada perhubungan, ada PUPR, ada perindustrian, ada ESDM, ada perlistrikan, ada AMDAL dan banyak lagi tetek bengek. Dan bener deh, nggak ada teteknya, adanya bengeknya doang J. Tidak ada referensi di kepala saya, tidak ada data di kepala saya dan saya hanya berangkat dari intuisi. 2 tahun lebih, cash out terus lama-lama lemes juga. Patah semangat. Selesai urusan departemen, masuk ke Pemda pemerintah daerah, walah ini di Pemda MA isinya, sudah nggak ngerti bisnis, ngertinya duit saja, apa-apa duit. Ada 2 harga di bawah, di lapangan. Harga negara dan harga pejabat. Harga pejabat atas nama pengurusan atas nama kerohiman, atas nama biaya marketing apalah itu, intinya biaya siluman ini bisa 2 kali harga normal. Anjir dah. Wasem tenan. Kalau ada yang mengatakan, sekarang izin sudah dipermudah, di zaman kabinet kerja, itu pasti suratnya belum pernah jadi. Jadinya cuma BKPM doang. Bagaimana cepat AMDAL saja bisa 12 bulan, minimum. Bisa tahunan, padahal daerahnya masuk industri. Ada aja deh urusan beginian. Sekarang di lahan kami, PT PIK, izinnya ini dari 1000 ha, lahan 400 ha padahal sudah kami miliki, sertifikat. Lahan yang 600 ha sudah ada ikatan dengan pemilik. Pemerintah? Hahaha jauh dah. Bayangkan, lahan sudah milik saja, 2 tahun lebih belum bisa dagang. Panjang urusan mau buat uang saja. Secara bisnis, ada 2 perusahaan yang akan membangun di sana. Nomor 1 pabrik kami sendiri, pabrik kabel. Ini penting loh kabelnya. Bayangkan dari 35.000 mW listrik yang niatnya akan dibangun di zaman kabinet kerja yang pasti-pasti tidak akan jadi hingga 2019 itu, sekarang lagi dicari alasan komunikasi publiknya yang keren biar publik nggak salahin pengelola negara, itu baru bangun, power-nya saja, nggak kelar. Belum, lainnya atau jaringan distribusi. Dimana yang sekarang kabel listrik tadi, import. Saya berniat membangun pabrik kabel tadi supaya Indonesia nggak import, tapi itu niat. Ada yang dukung? Pemerintah? Hahaha jauh dah. Ini Menteri Perindustriannya bantu loh, Menperin itu panggil saya, bro, saya kenal dekat sekali, sangat kenal baik malahan, kawan lama. Dia bantu tetapi di kementeriannya setelah Menperin, masih ada 4 departemen lain. Ini Cape deh. Kalau pakai kepres, keputusan presiden, baru itu makbul. Bener deh. Kabel yang 10.000 km lebih untuk distribusi listrik ya masak import sih. Orang tembaganya kita punya. Orang unsur mineral tambang lainnya untuk kabel kita punya bahan bakunya kok. Tapi kita milih import Cina lagi dengan alasan murah. Gak begitu ngelola negara dul? Pasti ada yang sakit hati dibilang dul, padahal di kampung saya di Jawa Timur, saya didul orang biasa aja tuh. Dicak-cak, dikowe-kowe, dikon-kon. Kelola negara itu harus bantu dengan proteksi bagi pengusaha lokal awalnya. PT Krakatau Steel, KS itu besinya nggak laku karena import Cina lebih murah. Ya iyalah orang harganya, didumping. Mereka makan di bunga dan biaya uang. Kelihatannya, percuma pengadaannya, murah tapi han pakai bunga, pakai turnkey. Jatuhnya mahal juga. Kalau pakai kepres, keputusan presiden, baru itu makbul. Proteksi dong manufaktur Indonesia. Jebol kita semua pabrik nanti kalau dilepas asing masuk tanpa proteksi. Free trade itu menguntungkan negara kuat. Ngerti dagang gak sih ini pengelola negara?
Naikin pajak aja senang benar, bikin pengusaha untung nggak bisa. Kasih proteksi nggak mau. Neken banget sih ngelolanya, korporatif dong. Ikuti saran pengusaha juga dong. Keep juga nih lama-lama di PHP ini. Dipropagandain doang. Terlapir bersama tulisan ini ada ringkasan sumari usaha kecil kami 2 tahun lebih yang nggak berhasil-berhasil. Yang niatnya mengganti import, yang niatnya meningkatkan produksi dalam negeri, yang demo-nya nggak dikasih-kasih juga, yang izinnya masih panjang, yang ribuan masyarakat mau dipekerjakan sudah menunggu lama tidak mulai-mulai. Yo wis lah, saya ngeteh dulu, nggak ada yang kasihan juga, mana modal sudah bleeding begini. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.